Maksudnya raja dari segala itu, raja dari segala bangsa-bangsa semua yang ada di muka bumi ini. Dialah rajanya, itu bukan raja seks. Iya. Ada aja. Tapi kan raja segala raja, Bu. Raja segala raja artinya dia yang terbaik dari semuanya. Baik yang hal-hal baik maupun hal-hal negatif dong. Masa cuma mau yang baik doang? Nggak mungkin lah penguasa kita itu dia melakukan yang jahat. Kan enggak kan? Hanya namanya raja segala pilihan. raja. Kalau gitu jangan raja segala raja, revisi raja dari yang baik doang. Iya, maksudnya di sini raja dari segala raja itu yang kan hanya ada di dalam bangsa kan. Kutanya dulu kau Jul. Raja itu kan satu bangsa, satu rajanya. Ya. Ada juga dari sekian raja yang ada di muka bumi ada ini. Ada nggak raja judi? Iya, rajanya itu maksudnya. Ibu pernah dengar istilah raja nipu? Raja ngibul, raja bohong, raja judi, ada nggak? Ada. Cina ya udah. Raja judi. Jadi siapa raja segala raja dari raja judi? Ya, itulah siapa pemain Cina itu yang terkenal itu kemarin dinobatkan sebagai raja judi. Ada dua waktu itu. Ada Chow Yun Fat, satu lagi Andy Lau. Jadi siapa? Itulah siapa lah itu, pokoknya adalah dibikin. Tapi untuk Yesus ini masuknya bukan ke situ larinya. Jadi Yesus nggak lebih hebat dari dia kalau main judi? Ya enggak lah seberapa itu. Tapi kan Yesus tidak ada mau berjudi. Orang dia melarang jangan berjudi. Dilarangnya jangan berjudi. Kok pilih-pilih, nggak boleh gitu dong? Ya, supaya aku terangkan aja kepada teman-teman Islam. Maksud dari raja dari segala raja itu yaitu raja dari setiap raja yang ada di muka bumi ini. Ya dia. Tuhan dari setiap Tuhan yang ada di bumi ini ya Yesus. Gitu. Jadi gini Bu, kalau misalnya contoh nih ada raja, misalnya kayak raja Arab Saudi. Dia nggak terima nih kalau Yesus mengklaim sebagai raja segala raja. Artinya kan di atasnya raja Arab Saudi, betul nggak? Iya. Kalau dia nggak terima, kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus kepada raja Arab Saudi ini? Apakah akan diserang? Apakah akan dibunuh atau gimana? Ya, kalau Raja Arab Saudi tidak percaya nanti Yesus raja dari segala raja, kelaklah nanti kedatangan dia ke bumi ini akan dibuang. Bukan sekarang. Nanti semua penghukuman bukan sekarang. Sekarang di sini ditulis beginilah dia. Kalau ada orang nerima, ya berarti kita sudah terdaftar menjadi umatnya. Kalau kita menolak, itulah yang dikatakan antikristus. Jadi kerajaan Yesus itu di mana kalau gitu Bu? Kerajaan Yesus itu ya kerajaan dunia surga, kerajaan surganya, kerajaannya. Kapan di dunia? Buktinya tadi kalau melawan nanti hukumannya bukan sekarang. Artinya nanti dong. Nah, sekarang kan Yesus ini kan Tuhan semesta alam. Iya, enggak sekarang Kristen. Dia ini jadi raja kapan? Sekarang atau nanti? Ya sekarang juga, ya memang dia raja itu, tapi karena ada yang nolak, ada yang nerima, ya belum sekarang saatnya mengetahuinya. Ada yang tolak, ada yang terima. Yang terima di mana tuh kerajaannya? Mana yang terima? Yang terima kerajaannya nanti di kerajaan surga. Nanti. Nanti yang nanti kan, bukan sekarang. Ya. Nanti kalau gitu ya udah. Sekarang juga bagi kami juga kan, sekarang kan kami sudah mengakui dia adalah raja kami, raja dari segala raja. Raja dari segala raja. Terus Bu Darni ada kasih upeti? Ada kasih pajak? Upeti. Lah kan kalau raja itu kan harus dikasih pajak Bu. Cuman Bu, Ibu nggak tahu ya kalau raja di bumi yang kasih upeti. Itu raja di pemerintahan di bumi yang ngasih upeti. Kalau Yesus tak ada menerima upeti, dia nggak ada. Dia yang memberi upeti kepada seluruh manusia. Maka kita ada terang, ada cahaya, ada air, bisa kita nikmati. Kalau pendeta itu minta perpuluhan tuh bukan minta upeti ya? Nah, kalau pendeta itu tidak meminta upeti, itu sesuai dalil Maleakhi 10 ayat 3. Karena dulu bangsa-bangsa Israel itu zaman dulu kan orang Lewi itu bukan upeti. Mereka itu tidak bekerja loh, Jul. Boleh. Aku ngerti. Terus kalau gitu Bu Darni, yang namanya raja kan ada pemerintahannya tuh, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi pasukan gitu, ada yang jadi dayang-dayang. Iya. Itu siapa yang sekarang jadi dayang-dayang dan juga pasukan di kerajaan Yesus tadi itu? Yesus, ya para malaikat lah. Jadi manusia nggak bisa ya? Nanti siapa? Ya, jadi kita nanti umat manusia kan diubah seperti malaikat. Jadi kita juga lah nanti dayang-dayang di sana.
Ada tingkatannya nggak? 1000 tahun. Tingkatan bawah gitu. Tingkatan-tingkatannya enggak, kita udah sama nanti semua kecuali Yesus. Kerajaan itu ada ini Bu, dan kecuali ada menteri, ada asisten menteri, ada staf biasa, ada jenderal, ada pasukan gitu kan, nggak mungkin nggak ada tingkatannya. Tapi menurut Luga ada tingkatannya Bu. Itu menurut Luga. Nah, kalau menurut Bu Darni nggak ada tingkatan, pukul rata semua. Iya. Berantem lah Bu, kalau nggak ada komandannya, nggak ada petingginya nanti berantem gitu. Kalau Bu Darni berantem sama Luga, nggak ada yang nengahi dong. Coba lah. Segala raja di apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Lihat dulu ya. Raja segala raja dalam Alkitab mengacu pada Yesus, ya, Kristus yang diyakini memiliki kekuasaan tertinggi atas segala raja yang menguasai dunia. Gelar ini menunjukkan bahwa ia adalah raja di atas segala raja dan otoritasnya lebih besar daripada semua penguasa. Nah, otoritasnya lebih besar. Ya, kan sekarang gini Bu, kayak contoh dulu kita mengenal ya ada raja di atas raja itu contohnya Inggris ya. Jadi kerajaan lain tunduk sama dia. Romawi juga sama kan gitu kan. Herodes raja, tapi Herodes harus tunduk kepada kerajaan Romawi. Betul nggak? Karena kalau dia nggak mau tunduk, dia akan diserang. Nah ini kalau nggak mau tunduk sama Yesus, gimana? Diserang kita Bu? Jangankan diserang, ya nanti kita itulah yang nggak tunduk sama Yesus yang dibuang ke api neraka. Wahyu 20 nanti, tapi ayat. Kan, nanti bukan Wahyu. Sekarang ya nggak apa-apa lah. Nanti aja lah kalau udah bicara nanti. Sekarang masih dibiarkan kita bebas. Masih ya. Mau apa kita pilih? Mau milih ajaran yang benarkah atau memilih ajaran iblis kah? Silakan. Nah, itulah nanti yang dibilang sama Yesus, enyahlah engkau tuh ya. Makanya nanti di dalam Matius 15 ayat 22, enyahlah kau, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, katanya. Bayangkan itu, bayangkan kalau dia bisa mengenyahkan manusia. Kalau Bu Darni dibilang gitu kira-kira? Ya, kalau sudah memang aku dienyahkan, kalau memang aku dienyahkan, ya nggak apa-apa. Memang aku yang berarti bersalah. Terimalah kan gitu. Ya. Di sana nanti kalau sudah Yesus mengenyahkan, nggak bisa lagi tolong Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus, jangan buang aku ke api neraka. No comment lagi di situ, Jul. Sekarangnya kita harus tahu diri. Ya. Kalau sudah Yesus mengatakan dibuang, nggak ada lagi. Ini ada Bu Yuni lah. Memang lebih cocok nampaknya sama Bu Yuni. Soalnya akunku tinggal satu ini, sisa-sisanya itu 2 hari 3 hari lagi. Jangan sampai kena ban lagi. Ya mungkin silakan. Assalamualaikum buat Yuni dan salam untuk Jeff. Salam Jeff Colby. Sampai ini. Kenapa nih pindah? Tadi kena rungkat kah? Kena rungkat. Lah gue gara-gara saya Pudin Ibrahim gue nggak ngomong 3 hari karena apa? Pelanggaran tamu anjay. Ya, mungkin ini dari... apa nih tema? Nih kau berani tema bikin apa nih? Nah Yesus segala raja-raja apa di atas ini? Nggak tahu, aku pun nggak tahu Yesus itu raja apa. Tadi raja dunia, raja segala raja. Nggak ngerti kau, Bu Yuni. Itu gimana kau Jul? Kau memang kurang ajar kau Jul. Kemarin kan dibahas sama Edis ini, gimana sih lu? Oh, Edis ngomong apa? Edis ngomong apa? Dia kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang seharusnya itu. Aku bilang loh, tapi Yesus raja segala raja. Yesus raja segala raja artinya harusnya dia dong yang dapat posisi raja yang disebut Edis. Betul nggak? Emang Yesus punya kepoweran? Nah itu yang coba dibahas sama Bu Yuni tuh. Coba tanya, powernya ada nggak Bu Yuni? Lah kan dia tidak adakah power Yesus? Power nanti katanya di surga nggak week lagi. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau Yesus itu punya power? Loh, kok kira di surga itu masih ada pikiran bejat Bu Yuni? Wik. Enggak, yang pikiran wik itu manusia-manusia yang apa sempit, otaknya hanya cabul-cabul doang aja. Di sana malaikat seperti malaikat. Halo Bang Trud. Halo, dasar penyesat Yuni ini. Lo penyesat, nuduh gua penyesat. Ayo PK, ayo. Astaga, mau PK lagi dengan aku. Kau udah bisa belum PK? Power Yesus itu Allah menciptakan, Al-Masih menciptakan powernya.
Nanti kita main-main di sini dulu, kita ramein dulu tempat ini. Enggak kan di sini aku bilang gini, Yesus katanya di dunia tidak menikah, berarti tidak wik-wik toh. Nanti di surga juga tidak wik-wik. Bagaimana bisa dikatakan dia raja SX? Gitu. Itu kan pertanyaan loh. Gimana tuh Darni? Ini Yuni, Bagaimana dia raja pemikirannya Bu Darni ngesek aja pemikiran Bu Yuni ini. Aduh, pusing kepala. Memang. Emangnya malaikat itu di surga sekarang ngesek? Wih, kan enggak. Gimana sih kau Yuni? Di surganya orang wih. Kalau di surga, di buminya ada orang wih. Karena di bumi ini masih ada pikiran daging, masih mengikuti Ya tapi kemarin Tuhan daging. sama malaikat itu makan-makan riungan itu bancakan gimana tuh? Darni? Iya, di surga makan dan minum, maksudnya kita kumpul bersama dengan siapa? Dengan Yesus itu, gitu. Dengan Enggak, di Tuhan dunia, itu. di dunia Tuhan sama malaikat lagi bancakan di tempatnya Abraham. Gimana tuh Darni? Mana ayatnya? Bahasnya jangan asal Bacalah Bibelmu. Aduh, kejadian 18 Iya, tuh. setauku nggak ada makan-makan bersama Dia ikut makan. Jadi bawa dua malaikat. Mereka pun makan. Kan Aduh, malaikat itu kan sudah menjadi manusia turun ke bumi. makanya Bibel itu tuh jangan kau Ya ketik. udah, makanya kalian aja yang nggak ngerti. Sewaktu malaikat itu turun ke bumi kan datang sebagai manusia, makan dong dia di bumi. Oh, jadi kalau manusia itu malaikat sebagai manusia. Kan datang ke bumi ya sebagai manusia dia. Boleh dong Gini, makan. dari sesuatu yang memang dia tidak makan, dia tidak akan makan sampai selamanya. Bagaimana kita Aku mau nanya, Bu Yuni. Mungkin ini Bu Yuni. Mungkin nggak? Muncullah narasimu. Coba gini. Aku mau nanya nih Bu Darni juga ya. Setahu aku kan kalau orang nyabu tuh nggak lapar ya. Bisa nggak makan satu hari dan dia bahagia terus gitu. Orang nyabu seperti itu efeknya. Nggak tidur, nggak perlu tidur, nggak perlu makan, dia bahagia. Kayak udah pengalaman aja lu. Ayo Yun, bentar host. Ayo Yun, PK Yun, aku mau live nih Yun. Kau nuduh aku pasti. Jadi apakah seperti itu nanti di surga gitu kan? Ngefly kan gitu. Dibilang surga tuh bahagia. Dia bahagia tapi nggak butuh makan gitu. Seperti itu kira-kira. Kalau di surga itu, di surga Kristen itu, Jul, di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kurap-kurapan, tidak ada lagi penyakit-penyakitan. Nah, kita nanti di sana berbahagia tinggal bersama dengan Yesus 1000 tahun. Aku nggak tahu Bu Darni, surga itu seperti apa. Oke lah, coba Bu Darni jelasin lah kalau gitu. Di surga nanti Bu Darni pakai badan cemana? Cahaya, ya, atau pakai badan Bu Darni sekarang, atau gimana tuh? Oke, apa? Nah, gimana tuh Bu Darni? Ya di sana kita kan diubah seperti malaikat. Ada ayatnya Matius berapa? Ya, itu? malaikat tuh seperti apa? Ya, oke lah malaikat. Gimana malaikat? Bagaimana malaikat di sorga? Begitulah kita diubah seperti malaikat. Iya, ditanya malaikat. Ya udah kalau gitu malaikat tuh seperti apa? Kayak contoh Ada yang besar, ada yang begini, ada yang kecil, ada yang gede. Gimana menurutnya dalam Bibelmu? Kayak contoh misalnya kita bilang nanti hidupmu akan sukses seperti Cristiano Ronaldo. Kan kita udah bayangin, oh nanti saya kaya raya, oh rumah saya gini, saya punya mobil gini. Ini seperti malaikat. Begitu ditanya malaikat tuh seperti apa? Nggak tahu. Pokoknya kayak malaikat aja. Ini Apa ya, ini? keadaan di surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesempurnaan. Nah, itu. Di surga tidak ada lagi air mata, kesakitan atau penderitaan. Orang-orang yang telah meninggal dan masuk surga akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan tanpa adanya kesengsaraan dan penderitaan. Juga merasa Itu bahagia, dia di surga. Bu Darni ambil lem kambing sekarang, ambil lem kambing terus Bu Darni hirup, bahagia Bu Darni. Itu bahagianya bahagia bunuh diri. Kita nggak bahas bunuh diri atau kita bahas bahagia, kan bahagia itu. Jangan kau ajari, jangan dong kita ajari umat-umat itu untuk melakukan seperti itu, karena itu adalah yang tidak aku kan baik. nanya Harus Bu kita Darni, buang dan kalau kita cuma hindari. bahagia, karena lagi bahagia ngelem, itu, SS, bahagia itu kan ada alasan gitu kan. Bu Darni gini ya, bahagia itu ada yang beralasan, ada yang enggak. Contoh gini,
kayak Bu Yuni, kenapa dia bahagia? Ya, karena papa jahat udah melamar dia bahagia. Oke. Terus kalau Kores, kenapa dia tiba-tiba bahagia? Kita tanya sama istrinya, si Kores kenapa dia tiba-tiba kok senyum, aja senang, aja bahagia ya dia kan? Istrinya pun bingung, nggak tahu aku. Jadi kita tanya, apa yang membuat dia bahagia? Ada nggak kejadian-kejadian baru-baru ini? Nggak ada, dibilang nggak ada kejadian. Terus kita lihat di sampingnya, oh ada lem kambing rumahnya. Pantesan dia bahagia, baru hirup lem kambing rumahnya. Kan ada apa anjir lem kambing? Oh, itu Ju. Kok ada lem kambing ya? Lem kayu, lem kertas ada, lem kambing apa anjir? Lem merek kambing lah, cuman aja kau. Tanya si Juli itu. Loh, Bu Darni tahu Aku juga tahu aku kayak gitu loh. Loh, Ya, yang pernah ku dengar kata-kata orang yang menghisap-hisap lem itu ya kan. iya, kan mereknya lem kambing, cuman aja kalian. Apalah indahnya seperti itu? Apa enggak Raja Wali, bre, Aibon. Kok kambing anjir? Ini kambing, kalau di Medan ini yang terkenal, tanya Bu Darni. Wah, ini nggak nyampe itu ke Jawa, ke Bandung nggak nyampe, bre. Di Medan ini semua sama di Aceh, lem kambing. Jul, ku tanya kau dulu, apalah bahagiamu untuk menghirup itu? Lah kan aku nggak tahu, karena Ibu Darni kita tanya. Janganlah kau samakan dengan bahagianya di surga. Aku tanya, alasan bahagianya apa? Bu Darninya nggak tahu alasannya apa. Oh, berarti nanti surgamu nggak bahagia ya? Surgamu menyedihkan gitu. Jadi Apa sih ini? Apa sih ini? Ajar Jeff. Apa sih Jeff ini? Kumat dia. Enggak kan? Jul, besok dari ini, Jul. Anterin, Jul. Lihat. Jadi masalahnya Bu Darni kan udah aku tanya, orang bahagia itu ada sebab. Ya, sama kayak Bu Yuni, dia bahagia karena dilamar sama PPJ. Ya, kalau Kores, dia nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada alasan, tiba-tiba bahagia. Ya begitu dicek, rupanya kena lem. Bu Darni di surga tuh bahagia kenapa? Kenapa di surga bahagia? Iya, harus ada alasannya, bre. Harus ada alasannya. Coba dong kasih alasan kenapa kalian di surganya kalian bahagia gitu. Coba dikasih alasan. Dengar. Kalau di silakan. bumi, sekarang di bumi, contoh kayak Ibu Darni, capek buka ban, udah membesarkan anak, bayangkan mulai kecil, banyak penderitaan, kadang nggak laku. Oh, besarin anak orang nggak bahagia ya? Tunggu Baru dulu. tahu gua. Oke. Ya, ada orang nanti marah-marah lah, yang beginilah, inilah. Belum lagi kita pergi ibadah, pergi kita ke sana nanti ada lagi masalahnya, ada lagi ini, rumit sekali di bumi ini. Tapi harus kita jalani, kan begitu. Nah, kalau nanti di keadaan surga itu nggak seperti itu lagi. Kalau di sana nanti digambarkan sebagai tempat kediaman Allah itu, malaikat dan orang percaya, di surga orang percaya akan memiliki tubuh roh yang kuat, penuh kemuliaan dan tidak dapat dimusnahkan. Mereka akan menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera yang sempurna. Kalau menghisap lem, bahagia tapi nggak sempurna. Gitu. Gini Bu, Mana sih? ada bahagia itu karena ada sesuatu. Contoh, orang tahu makanan enak karena ada makanan nggak enak. Coba dari kecil kamu dikasih makanan enak terus, maka dia nggak akan tahu mana makanan nggak enak dan makanan enak, karena menurut dia sama semua. Ini gimana sih Bu Darni? Jelasin Res, akunku udah yang terakhir ini. Ya, jadi bahagia itu ada alasan gitu. Kenapa Bu Darni bahagia? Oh, karena penjualan bannya laku keras, itu. Kenapa Bu Darni bahagia? Oh, karena anak saya sukses, sudah menjadi orang sukses gitu. Kan gitu. Jadi ada alasannya. Kenapa bingung banget ditanya tuh? Enggak bingung kan, udah aku jelaskan. Karena kita sudah bersama dengan Yesus di surga. Nah, kenapa bersama Yesus itu bahagia gitu? Iya dong. Kenapa bersama Karena Yesus bahagia? Karena dia yang punya kerajaan bumi ini. Jadi tentu kita bahagia. Apapun bisa kita dapatkan di sana. Kita Dikasih apa? seperti Nah, baru mereka nyambung kan, baru mereka bisa mikir gitu. Oh iya, karena bersama Yesus di surganya gitu. Baru bisa lanjut ini. bentar, nanti kita akan samakan dengan penciptaan Adam dan Hawa semula, yaitu Kok menjadi penciptaan anjing, ini bahas kebahagiaan? Iya, orang yang Bahas kebahagiaan aja lah. Masa nggak bisa bahas kebahagiaan? kita nanti diangkat menjadi anak-anak Allah di surga nanti. Nah, kenapa bahagia diangkat menjadi anak Allah itu kenapa bahagia? Ya, karena bisa menguasai. Kok jadi anak Allah bukan jadi pengantin? Gimana sih? Tapi kalau bertanya itu yang benar. Nanti surga kalian itu seperti apa? Nah, kalau kalian iman Kristen itu, surga kami itu akan untuk bumi baru. Nanti bumi akan kembali. Kita akan menguasai dunia ini. Menguasai. Ya. Oh, berarti akan ada peperangan, ada perlawanan dari makhluk bumi. Kenapa pakai katanya menguasai? Ya karena memang kita menjadi anak-anak Allah, sama seperti Allah berkuasa. Jadi kalau jadi anak-anak Allah menguasai ya?
menguasai isi bumi ini. Isi bumi ini nih tanah kosong atau ada orang ya? Bumi baru. Kamu tahu bumi baru seperti apa? Bumi ya bumi. Nggak tahu. Bumi baru gimana? Ya bumi seperti ini bumi ini cuma dipulihkan, nggak ada lagi ratapan tangis, sukacita. Kan ada di Wahyu semua itu Wahyu 21. Oh, jadi nanti ada bumi baru, hidup di bumi tapi tidak melahirkan, tidak makan, tidak minum gitu ya? Kalau melahirkan itu kayak gitu, Jeff. Oh, kalau itu di Islam udah ada tahu namanya jin. Nah, itu. Kehidupan jin. Ya. Halo Kores, gua pengen nanya Kores, boleh gua nanya lu ya? boleh. Oke. Nah, ini nggak perlu nunggu kiamat, hidup seperti jin. Jin nggak makan, nggak minum, menguasai bumi. Bentar Kores. Ya, silakan. Pengen nanya lu. Kan tidak pernah terbayang di pikiranmu kalau kamu itu ke neraka kan? Terbayang kok. Terbayang. Oh, jadi artinya suatu hari nanti kamu ke neraka. Ya, gue kan makhluk berdosa, bre. Makhluk berdosa gue ini. Masuk neraka, Indo. Oh, artinya kamu mengatakan bahwa kamu adalah penghuni neraka. Masuk neraka kan bukan penghuni. Penghuni kan mendiami. Kalau masuk neraka di laundry dulu ya ada lah mungkin. Cuma kan kita berharap yang terbaik. Artinya kalau kamu mengharap terbaik dari kalimatmu itu, kamu hanya bisa meminta dalam pengharapanmu tuh durasi yang tidak lama, begitu? Iya. Oke, jadi tapi tanpa kamu sadari, kamu tetap mengatakan bahwa kamu akan masuk ke dalam. Dan kalau kamu berpikir kamu akan masuk ke dalam ke neraka itu, seberapa gosong dalam dirimu nanti di situ? Segosong-gosongnya dosa gua. Segosong-gosongnya dalam dosa gosong-gosongnya dirimu dengan dosamu itu ya? Iya. Tahu diri lah, Indo. Tahu diri lah. Oke, tahu diri lah. Jadi artinya, bentar Bang Jaib. Artinya, kamu sudah mengakui bahwa kamu adalah warga atau penghuni atau diam di neraka itu dengan waktu yang ditentukan oleh yang kau sembah itu. Dan kalau demikian berarti kamu bangga dengan ajaran agamamu yang membawamu ke neraka nanti. Bangga ya. Oh. Ya. Jadi teman-teman kita udah dengerin ya bahwa si Kores ini adalah warga ahli neraka. Kalau memang itu dikatakan ada kerajaannya, kan kerajaan iblis ada, kerajaan Tuhan ada. Maka karena ada kerajaan, ada warganya. Dan si Kores ini sebagai sama-sama Indo. Yang penting di nerakanya Islam nggak ada kawin mengawini Tuhan lah. Ya, itu jauh lebih baik kalau kamu berpikir. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kawin mengawinkan di neraka seperti hubungan seks di dunia, ya, tapi ada perjamuan. Iya, maksudnya kalau kawin manusia sama manusia masih wajar. Kalau manusia ngawinin Tuhannya sendiri itu udah nggak wajar, udah nggak. Mending di neraka, bre, mending di neraka kalau kayak gitu konsepnya. Salah arti kau itu, error kau nggak. sabar, jangan paduan suara, sabar satu-satu. Teman-teman yang Kristen bentar. Artinya gini, Kores, kamu harus perhatikan ya perjamuan. Jangan selalu ngelihat kata kawin, karena di ayat lain, Kores, di surga Yesus mengatakan tidak ada kawin mengawinkan. Bicara kawin di manusia sama manusia iya, tapi manusia ngawinin Tuhan ada. Manusia sama Tuhan kawin ada. Manusia kawin sama manusia nggak ada. Jangan diputar-putar kitab sendiri. Jadi perhatikan. Kalau kalimat perjamuannya tidak ada, maka pikiranmu benar. Tapi karena perjamuan kalimatnya di situ menggunakan kata perjamuan, artinya tidak seperti yang kau bayangkan. Ya perjamuan nggak ada masalah. Indo. Kalau misalnya perjamuan toh nggak ada masalah. Tapi kalau udah perjamuan hari perkawinan akan ada kawinnya itu yang gua permasalahkan. Kalau perjamuan makan-makan doang nggak ada masalah, bre. Iya, kamu tapi hari perkawinannya itu loh yang bikin miris. Iya, kawin. Saat dikatakan kawin, lagi orang hajatan, undangan atau pesta perkawinan, di situ tidak ada hubungan seks, tapi ada pesta. Ya nggak ada lah, sama kayak tidak ada hari kawin mengawinkan di hari kebangkitan gitu. Cuma setelah perjamuan itu kan itu hari kawin gitu. Hari kawin itu loh. Kamu salah. Hari kawin malam pertamanya ngapain secara kiasan? Dengerin dulu. Kita main secara kiasan aja ya. Ya, kamu perhatikan di dunia ini ada namanya pesta perkawinan, oke? Nah, pesta perkawinan di situ ada undangan, di situ ada pengantin, di situ ada. Iya, tahu. Setelah pesta mempelainya ngapain? Wait dulu. Kalau disebut pesta perkawinan, setelah pesta mempelainya ngapain?
Ya, bentar. Makanya biar gue jelaskan. Itu aja lah secara kiasan. Bentar, bro. Jadi kalimat di situ, kalau kamu bisa dianalogikan pesta di dunia ini, di dunia ini ada pesta perkawinan. Di situ ada mempelai, di situ ada undangan. Kabut lagi. Wait. Di situ ada undangan, di situ ada makanan. Tapi kita lihat perkawinan di situ tidak ada hubungan seks biologi. Tapi setelah Ya iya memang itu seksnya roh yang berseksual di situ itu roh, bukan biologi, kan udah nggak ada daging. Jadi roh akan seks dengan roh lagi. Roh Tuhan akan seks dengan roh manusia di sorganya Kristen. Ini gue ngerti sampai sini ya, ngerti gue. Kamu terlalu cepat ngebicaranya. Yang saya bicarakan tadi contoh ya. Iya, bersetubuhnya kan bukan daging, tapi roh, bersetubuh secara roh gitu loh. Kamu bentar dulu. Gitu kan? Di dunia ini ada pesta perkawinan. Di situ ada mempelai, di situ ada undangan dan makanan. Oke, itu dikatakan perkawinan tanpa ada hubungan seks di pesta itu karena jadi mana ada orang kawin di dunia langsung nge-seks di pelaminannya? Malamnya kan? Gimana sih? Makanya malamnya itu setelah perjamuan itu mempelai malamnya ngapain? Dengerin dulu. Mempelainya ngapain malamnya gitu loh. Dengerin dulu. Nah, kalau kita bawa ke surga Kristen, ini Tuhannya Kristen sama orang Kristen malamnya ngapain setelah kawin, setelah pesta perkawinan? Susah banget dibawa ke sana. Pikiranmu yang benar kepada Alkitab. Orang Kristen di dunia ini tahu betul apa arti yang dimaksudkan pesta perjamuan kawin anak domba. Tahu karena kenapa? Ya gue juga tahu kok. Kita sama-sama tahu kawin secara roh, berkawin secara roh gitu loh. Seksual secara roh. Atau seksual kiasan, seksual alegori gitu, bukan daging, roh. Kores kan gitu doang. Tahu kok roh antikris dalam dirimu memang kuat, makanya kamu lo kok antikris dalam diri gua itu nanti kan Wahyu 19 nomor 7 itu untuk memperkuat 2 Korintus 11 nomor 2 di mana orang-orang Kristen diberikan kepada Kristus sebagai mempelai wanita yang perawan suci gitu kan, dan mengatakan bahwa kamu adalah jadi baik cewek dan cowok ketika menjadi roh dia perawan suci untuk suaminya. Siapa suaminya? Kristus di 2 Korintus 11 nomor 2. Wajar kamu akan ribut. Gue ngerti ya, dalam surga kalian itu ada apa, gue ngerti. Makanya neraka itu lebih baik. Sudah berpikir melawan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Wajar kalau kita ribut karena iya. Cuman kalau misalnya penghuni neraka tahu surganya Kristen ya ketawa-ketawa juga mereka pas disiksa. Oh anjing. Iya, makanya bro, gitu dia. Waduh, buset. Karena kamu memang sepertinya ditusuk tombak dari punggung sampai perut lebih baik daripada melihat ada manusia mengawini Tuhannya sendiri. Gitu penghuni neraka. Wajar kita ribut terus karena iblis akan dengan Tuhan akan selalu ribut. Itu fakta. Nah itu dia gitu. Kalau misalnya udah ada perkawinan akan ada keributan dalam rumah tangga antara manusia dan Tuhan gitu. Sekarang akan ada berapa keributan rumah tangga antara manusia dan Tuhan? Manusia kan banyak ya. Berapa kalau Kristen? 2,6 miliar ya. 2,6 miliar Kristen gitu. Akan ada permasalahan rumah tangga dengan Tuhan sebagai suaminya. Wah, kamu itu memang kompleks. Neraka. Susah. Jadi kalau ada Islam yang ribut di dalam TikTok menyerang kekristenan, kita tahu bahwa itu adalah penghuni neraka, iblis yang menjadi raja. Ya, selamat menikmati kawinnya surga gitu loh. Jangan iri sama nerakanya Islam. Kan Kristen ada surganya sendiri. Kan kalian tuh berbahagia karena mengawini Tuhan ya kan. Kenapa kalian pakai jas? Kenapa kalian pakai gaun gitu? Kenapa sibuk sama neraka kami? Penghuni neraka akan tetap. Kenapa sibuk sama neraka kami? Kan ada surganya. Budar nih turun bu. Lo kok turun? Jangan dulu turun. Ini Bu Dari tadi masih kebingungan ngejelasin kebahagiaan dalam surganya Kristen gitu. Jadinya kan gue malah bantu Kristen di sini. Kalian itu berbahagia karena kalian akan dikawini oleh Tuhan kalian sendiri nanti di surga. Gitu. Nah, cuma yang gue masih belum jelas karena belum ada yang bisa menjelaskan ke sini gitu. Ketika 2,6 miliar orang Kristen ini masuk ke surga, lalu kemudian berkawin dengan Tuhannya. Nah itu tuh kawinnya tuh bergiliran atau massal. Itu yang belum gua tahu. Diam dulu kalian. Coba silakan. Arti perkawinan anak domba. Turun. Jangan turun, dijelasin dulu. Itu 2,6 miliar sama nanti calon suami surganya ini, Yesus Kristus ini, itu akan kawinnya itu bergiliran atau massal. Ini gua nggak ngehujat loh, gua nanya baik-baik. Jangan memberikan. Dengar Pera. Turun ya, iya. Sebentar ya temanku Kristen ini ya. Wah, siap kembali ya. Dengar, ya. Pera. Dalam Wahyu itu, perkawinan itu, aku ya jangan dipotong-potong ya Pera. Enggak. Hari kawin dengan anak domba, ya.
Artinya itu dalam konteks Alkitab khususnya dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 10 merujuk pada perayaan besar-besaran di surga antara Yesus anak domba yang dilambangkan dan gerejanya mempelai wanita. Yaitu gerejanya itu maksudnya semua para lelaki, semua para pria yang setia kepadanya, itulah mempelai. Yesus akan kawin dengan lelaki yang setia kepadanya. Dengar dulu, jangan potong dulu. Itu melambangkan, itu diibaratkan seperti perkawinan. Begitulah kelak Yesus itu menyambut kami. Itu pesta lah di kerajaan surga itu. Ini adalah perayaan kemenangan Kristus dan penebusan umat manusia, di mana seluruh surga akan merayakan pemerintahan Kristus yang kekal dan penebusan. Perkawinan kok pemerintahan dirayakan? Iya, perkawinan. itulah maknanya. Iya. Kan selalu dilambangkan perkawinan itu. Kenapa dilambangkan dengan seperti itu perkawinan? Karena begitulah caranya penyambutan Yesus kelak kepada kami umat-umatnya. Dengan cara jadi kawin. Dikatakanlah mempelai dan pengantin diibaratkan seperti itulah nanti. Iya. Nah, dalam pengibaratan ini di sorga nanti Bude Arni, ketika Bude Arni menjadi saksi Tuhannya Bude Arni Yesus Kristus ini mengawini lelaki-lelaki yang setia kepadanya. Enggak ada itu. Enggak, diibaratkan. Enggak, salah. Kan udah kujelaskan diibaratkan tadi, kan? Sebentar, aku tadi belum selesai. Masih ada lagi penjelasan. Penjelasan lebih lanjut. Dengar, anak domba itu dalam Alkitab, anak domba adalah simbol bagi Yesus Kristus. Satu, ya. Mempelai wanita itu adalah gereja, para pengikut Kristus diibaratkan sebagai mempelai wanita. Yang ketiga, perjamuan nikah. Ini adalah puncak dari setiap pesta Alkitab, di mana Kristus akan memimpin pesta pernikahan yang sempurna. Udah, tunggu dua lagi. Maknanya, perjamuan kawin anak domba melambangkan persatuan yang penuh sukacita antara Kristus dan para pengikutnya, serta perayaan kasihnya yang telah menang atas semua rintangan. Kan dulu kami umat-umatnya, tunggu dulu, kami kan dulu umat-umatnya sudah banyak rintangan kami lakukan di bumi ini. Jadi nanti kami mendapat hadiah lah, nanti disambutlah kami dengan berpakaian lenan halus. Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi di surga antara pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya di dunia. Itulah maksud dari perkawinan anak domba itu. Jadi sebagai suami kan? Yesus sebagai suami, kami para umat Yesus lah nanti sebagai mempelai. Itulah disambut. Nah, nanti ketika disambut oleh Yesus sebagai suami ini, Bu Darni bahagia nggak ketika melihat Yesus mengawini lelaki-lelaki yang setia kepadanya? Bahagia. Itulah kan salah. Ini mengawininya jangan dibawa ke biologi. Mengawininya mengawini sorga, mengawini sorgawi. Nggak ada. Ewe-ewe daging nggak ada. Ewe-ewe daging. Itulah ewe-ewe roh. Ewe-ewe roh. Enggak ada ewe-ewe di sana. Di sana kudus suci. Ewe-ewe kiasan ini. Ini ewe-ewe sorgawi, suci kudus itu. Kawin aja kudus kok. Kores di surga itu kudus, nggak ada di sana cabul-cabul, nggak ada di sana. Nggak ada cabul-cabul, kawin sorgawi ini. Ketika Yesus kawin sorgawi dengan lelaki-lelaki yang setia kepadanya, Bu Darni bahagia nggak? Bukan seperti yang kau pikirkan itu loh. Memang nggak gue yang seperti yang gue pikirkan, ini seperti pikiran Kristus. Pengertianmu salah, nggak bisa. Emang gue ngertiin apa? Mengertikan itu arti perkawinan itu bukan kawin maksudnya seperti yang di bumi ini. Memang iya kawinnya kawin sorgawi, bersetubuh sorgawi. Lalu masuk kamar, dibuka bajunya, dimasukkan burungnya. Nggak di kamar berarti berkawinnya. Gitu. Iya ngerti banget. Makanya, ngerti banget Bu Darni, kita ini sama pemikirannya. Makanya gua tanya, ketika nanti Bu Darni menyaksikan Yesus yang sebagai suami mengawini lelaki-lelaki yang setia kepadanya, Bu Darni bahagia nggak? Bahagia gimana? Salah cara kau. Lo kok salah. Yesus sebagai suami salah. Salah. Yang kau jelaskan error, nggak benar. Lo apa yang gue jelaskan? Gue bertanya di sini. Jelaskan tadi. Di sana nggak ada. Itu maksudnya perkawinan anak domba itu menyambut kami umat-umatnya kelak yang setia. Nggak ada. Iya, menyambut dengan cara kawin lelaki-lelaki yang setia kepadanya. Bu Darni bahagia nggak?
Iya dong, kan di situ. Mantap. Kan kalau gini jelas jadinya. Bu Dani bahagia ketika melihat Tuhannya. Emangnya ada pikiran Yang bilang ngewe-ngewe siapa? Kawin, bahasanya kawin ini. Bilangkan, kan kau yang menggambarkan Alkitab kami seperti Emang gue menggambarkan apa? salah kau pikiranmu itu. Ini pikirannya jelek mulu sama Tuhan sendiri. Orang ya kau yang salah. kawin sorgawi, kawin sorgawi. Kawin sorgawi bukan seperti yang kau angan-angankan. Emang gua ngangan-anganinnya apa kawin sorgawi daging? Kan surganya Kristen nggak ada daging. Kan dibilang Yesus, sesatlah engkau Kores. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Manusia sama manusia iya. Tapi kalau perkawinan anak domba ada nggak? Ada. Itu tadi sebagai simbol saja itu. Iya. Jadi ketika ewe-ewe simbol gitu loh Bu Dar. Itu kami kudus loh, nggak ada yang seperti itu. Suci namanya Tuhan. Ngerti. Nah ketika kawin kudus ini terjadi dengan laki-laki yang setia kepadanya kan Bu Dar ini bahagia. Ya gue sih udah ini aja. Salah, aku nggak mau menjawab. Apalagi yang salah tadi jawabnya bahagia kok. Iya katanya. Di surga, apa yang salah? Yesus itu nggak seperti yang kau gambarkan itu. Jadi, memang gua gambarin apa Bu Darni? Yesus ini gua gambarin apa? Bertobat kau sayang, bertobat. Jangan. Loh, ya? Tiap hari setelah sholat bertobat gua Bu Darni. Iya, tapi kau masih mengarang-arang Alkitab orang Kristen. Apa yang dikarang? Hari perkawinan anak domba ada kok dikarang? Sudah ku jelaskan, masih kau ngeyel. Berarti nggak ngeyel, gua mengiyakan kok. Nah, bertobat. Bu Darni aja yang mikirnya aneh-aneh ke Tuhan sendiri. Udahlah Kres. Gimana sih? Nanti nggak mau. Udahlah, karena kau udah error. Tadi juga. Lo kok error gimana sih Bu Darni? Ya Bu Darni tadi si Indo udah cabut. Sekarang Bu Darni juga sepi dong room kita. Ya biarlah, habis kau udah 10 kali kami terangkan. Si temanku tadi Kristen menerangkan juga kau ngeyel, nggak kau. Mana ada ngeyel? Gue iya. Dari tadi iya tapi tiap iya gue dimarahin. Kan sudah kuterangkan, oke ya, sudah kuterangkan ya, apa penjelasan di dalam Wahyu 19 ayat 7 itu ya. Oke, jadi kawinnya Yesus ini adalah kawin simbolis antara laki-laki dan wanita-wanita yang disebut gereja, gitu kan. Nah, kalau secara tersirat dari Bu Darni bilang, nanti Yesus kawinnya itu dia massal gitu, langsung semuanya dikawin. Maksudnya penyambutan. Halo itu. Ini siapa lagi? Iya, kita saling toleransi aja, brethren. Gitu kan? Ya Bu Darni kalau udah ya udah. Ya, gantian ya sama siapa? Gantian boleh. Ya host, Jul turun dulu aku. Ya Bu Darni sehat-sehat, jangan lupa mandi. Iya dong. Mana kau? Kok nggak bisa? Iya Arga. Jangan. Kenapa? Tunggu, laptopku rusak guys. Bagus, besok berangkui kita. Kamu jangan bilang-bilang kayak gitu, udah dijelasin kamu nggak mau. Iya bilang astagfirullah. Gue bilang apa? Kawinnya kawin simbolis, kawin rohani, bukan kawin daging kan? Udah gue iyakan, masih nggak mau. Kalau kawin itu di kalian itu ada itu. Iya di kami ada. Kami kan kawin sama bidadari. Kalau kalian kan kawin sama Yesus. Nggak ada. Di mana kawin sama Yesus? Wahyu 19:7, 2 Korintus 11 nomor 2. Itu kan udah dijelaskan tadi itu. Kau malah. Iya itu kan penjelasannya kalian. Gua menerima kok. Apa salahnya? Nah, di surga kami nggak ada kawin mengawinkan, nggak ada. Manusia sama manusia nggak ada kawin mengawinkan. Manusia sama Tuhannya ada. Wahyu 19:7 kan tertulis itu. Jangan kau bilang Tuhan kawin, kau bahaya kau. Kita semua hidup di zaman Israel. Perkawinan anak domba loh itu. Anak domba hanya dedenya gede itu. Tuhan itu. Kau baca utuhnya kan berjelaskan tadi. Berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Untuk menghakimi manusia yang menolak dia ya sebagai menjadi Tuhan. Iya ini udah tahun 2000 loh, kelamaan. Kemarin waktu nebus dosa telat. Sekarang mau turun kedua kali, jangan telat juga. Saya ingatin jangan bilang Tuhan kawin. Hanya orang Kristen yang tahu kedatangan Tuhan Yesus. Enggak, ya gue nitip aja, jangan telat datangnya Yesus. Zephaniah 2 ayat 4 sampai 7. Kalau kau mau mewek di surga sama bidadari urusanmu. Israel akan mengambil alih. Iya gitu kan, daripada sama Tuhan ngewek. Seluruh musuh Israel. Bidadari dong, enak. Kan mulut ngewek Tuhan bilang Tuhan. Kamu lu. Tidak ada. Apa? Ini adalah perang jasmani dan perang rohani. Kristen. Oh iya Jul, ini paduan suara Jul, satu-satu Jul.
Parah kamu itu. Parah di mana? Ngewe bidadari nggak ada masalah. Masalah buat Arga ngewe bidadari. Ya jangan masalah nggak? Sampaikan di Iya, nggak ada masalah sama urusan. Sama gue juga ketika kalian ngewe Tuhan, gue nggak ada masalah. Saling toleransi aja. Di mana kamu ngomong mewek Tuhan? Kamu kok bajingan? Lalu kayak lu ngomong ngewe bidadari boleh, gue ngomong ngewe Tuhan nggak boleh. Jangan standar janda dong, toleransi kita. Lu mau nyamakan dirimu sama Tuhan? Kok menyamakan? Di Islam manusia mengawini bidadari di Islam konsepnya. Di Kristen manusia mengawini Tuhan konsepnya. Tinggal dipilih mau yang mana. Kamu jangan bajingan ngomong-ngomong Tuhan di ngawini. Mana itu? Nggak ada itu. Kamu fitnah. Wahyu 19:7 itu udah ada itu. Wahyu 19:7. Di mana? Marilah berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin di situ? 2 Korintus 11 nomor 2. Aku cemburu ilahi kepadamu karena kamu telah kuserahkan kepada suamimu yaitu Yesus Kristus sebagai perawan suci. Iya, masuk. Sebentar dulu Pak Arga. Diam dulu sebentar Pak Arga. Aku mau nanya sama si Kores ini. Halo Kores, ingat saya Kores? Enggak dong, lupa. Banyak banget korban gua. Korban, oke. Nah, aku jadi tadi tertarik dengan bahasamu Kores. Katanya semua umat Islam wajib masuk neraka ya, sesuai dengan Maryam 71. Benar gak Kores? Enggak ada kata wajib, gue bilang. Ya, itu kan ketetapan bagi Tuhanmu. Berarti oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ginilah, kalau lu maunya begitu, kami lebih baik masuk neraka daripada mengawini Tuhannya sendiri gitu. Itu. Oh, masuk neraka. Loh, iyalah. Iya kan? Berarti coba daripada di surga kita masuk nih, terus kemudian kawin sama Tuhannya sendiri coba. Gua dapat giliran keberapa gua kira-kira? Bagi kami kawin dengan Tuhan itu penyatuan secara rohani. Kalian ngewek-ngewek. Jadi penyatuannya apa? Coba dibaca di 1 Korintus 6 nomor 16 itu. Tidak tahu kamu jika kamu menempelkan diri dengan perempuan cabul, maka kamu menjadi satu daging dengan dirinya. Karena ada nas tertulis keduanya telah menjadi satu daging gitu. Jadi ketika lu menempelkan dan menyatu itu satu daging gitu. Satu daging gitu kan. Jadi apa bedanya mengawini Tuhan dengan mengawini perempuan cabul coba? Kan gitu jatuhnya. Tapi kami bertoleransi di sini. Kami menghargai iman kalian. Kalau maunya begitu ya begitu aja udah nggak apa-apa. Coba dulu tanggapi dulu Kores. Kenapa Tuhanmu mewajibkan kalian semua masuk neraka? Ya daripada ngawinin Tuhannya sendiri di sorga bre, biadab itu, biadab itu. Itu jawabannya. Karena kalau sorga mengawini sendiri Tuhan ya lebih baik di neraka bre. Al-Quran. Nggak ada yang lebih buruk dari memori atau mata ketika melihat sesosok Tuhan gitu yang maha kuasa ditunggangi oleh manusia. Dan itu apa ya? Dan itu ini alegori tapi ya, ini alegori. Nggak ada yang lebih buruk dari itu. Seburuk-buruknya siksaan neraka jauh lebih buruk ketika manusia menunggangi Tuhannya sendiri. Itu buruk sekali. Nggak bisa diterima ini dalam konsep keselamatan. Ngocok di sana itu menyediakan lonte-lonte. Oh aduh marah dia. Kan tertulis sebenarnya. Kalau lu kan itu udah fitnah. Kalau gua kan tertulis hari perkawinan anak domba. Anak domba A-nya gede, D-nya gede gitu. Perkawinan. Itu kan kawin kata dasarnya. Dikawin lah. Kan tadi sudah saya jelaskan. Memang begitu ada isinya kok malah marah-marah, malah menghujat. Jangan menghujat dong. Kita main yang tertulis aja. Diam dulu. Santai. Ini ini kan kadang nggak sanggup menjawab dia soal lari ke Bibel. Bukan nggak sanggup menjawab ini jawabannya gitu. Ketika melihat surga ada mengawini Tuhannya sendiri, maka neraka akan terasa lebih indah untuk manusia gitu. Saudara-saudara, mau gimana? Bagi Islam itu neraka ya. Iyalah, coba bayangin ya, ketika nanti gue masuk ke sorganya Kristen gitu, anjir apa ini? Apa yang terjadi di sini? Itu Tuhan sedang dikawini, gue pilih neraka. Pilih neraka gue daripada melihat ada Tuhan dikawini manusia atau ciptaan-ciptaannya sendiri. Ini nggak bisa bre, di mana moralnya? Inilah kalau memang Islam ini putar sana putar sini, memang kalau ditakdirkan berputar ya. Bukan muter bre, emang kita roh Allah apa? Roh Allah iya, berputar-putar di atas permukaan air. Gue kan bukan roh Allah gue, roh Allah bukan, anak Allah bukan, gue manusia biasa. Silakan. Kejadian 1 nomor 2 itu. Bisa masuk neraka Kores, adikku sayang.
Iya, tadi gua udah jawab gitu. Lebih baik neraka daripada melihat surga ada Tuhan dikawini manusia. Lebih baik neraka. Lebih baik neraka, serius. Makanya memang gini lah bodohnya Islam ini. Karena yang diajari di pesantren berdusta, bertakiah. Kok berdusta gitu loh? Yang kabur-kaburan ketika mau ditangkap karena bohong siapa? Kan Yesus. Gitu. Tiga hal, ya kan? Yang janji ke Nathanael sebelum Nathanael mati bakal melihat anak Allah turun bolak-balik ke dunia siapa? Kan Yesus. Tuhan lu yang berdusta, Islam yang disalahin. Gimana sih? Cuma itu kan beda topik, jangan lari ke sana. Intinya begitu, kita toleransi saja. Di Islam itu kita mengawini bidadari, ada konsepnya. Di Kristen itu mengawini Tuhannya sendiri, ada konsepnya. Kita saling toleransi aja di situ. Silakan Kristen mengawini Tuhannya, kami mengawini bidadari, gitu kan. Dan kami nggak mau ditukar ya. Demi Allah kami nggak mau ditukar. Kawin sama bidadari aja. Bidadari kawin enak. Kalau sama Tuhan nggak bisa kita. Di mana Tuhan mengawin? Tunggu. Weh, yang tadi mana baru mulai? Woi. Tunggu, aku turunkan tensi dulu, nanti kena ban lagi aku ya. Jadi bagi teman-teman kalau kita ngomong tuh ya pakai dalil lah gitu ya. Kalau yang dibilang Kores itu kan dia kasih ayatnya. Masalah kawinnya seperti apa terserah kalian. Gini loh, nggak ada. Tapi itu kalau Tuhan dia bilang tunggu. Jangan fitnah kawan ini. Oke, tunggu. Kores minta datanya, terus kalau masalah tuh itu nggak ada, jelas ya itu hujatan ya. Saya nggak tahu ini orang ada sakit apa, karena kalau kita lihat dia bangga dengan Amerika, ya dia bikin logo Amerika, dan sekali lagi ya orang-orang seperti ini kita tahu lah mental pengkhianat kalau menurut saya. Oke, lanjut. Res, buktikan mana kawin. Wahyu 19:7 udahlah, itu udah jelas-jelas kok terpang-pang. Buka datamu, kau kan menunjukkan buka biar orang nengok. Wahyu 19:7, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Udahlah itu kawin. Mana itu Tuhan kawin. Anak dombanya siapa di situ? Roh Kudus anak domba. Iya. Siapa anak domba? Paulus. Kamu kan anak domba jadi maksudmu Tuhan. Iya, anak domba. Astagfirullah, lu Kristen berapa lama lu ke gereja? Berapa lama lu di gereja kok nggak tahu anak domba di situ siapa? Anak domba bagaimana? Itu nggak gimana sih? Itu kawin di situ. Anak domba di situ udah jelas Tuhan, A-nya gede, D-nya gede. Anak domba itu merujuknya kemana? Yohanes 1:29. Ketika Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah, anak domba Allah telah tiba, yang menghapus dosa dunia. Itu anak domba di Wahyu 19 itu. Nggak tahu dia. Baca dulu, nggak ada disebut Tuhan di situ. Itu konteksnya bukan kawin seperti yang kamu istilahnya berhubung badanmu itu kemaluanmu. Apa berhubungan badan daging? Nggak ada di sorga. Lu kalian kan roh, berhubungan badan secara roh, berhubungan badan sorgawi. Gitu loh maksudnya di situ. Kita nggak ada daging, kita lagi. Kalian nggak ada daging di sorganya. Ya memang nggak ada. Jadi ngapain kamu bayangkan kalau kawin itu kan daging? Oh, enggak juga, itu roh bisa tuh. Kenapa Tuhan kawin? Pasti roh yang kawin. Sejak kapan Tuhan kawin? Heran aku namanya. Anak domba itu loh, anak domba di situ kawin. Ini menolak fakta ini, iman sendiri ditolak. Kitabnya sendiri menulis begitu ditolak. Aneh sekali. Kau baca semuanya. Apa maksudnya? Itu perumpamaan itu. Iya ya kalau misalnya kawinnya perumpamaan, nanti ada misionaris perumpamaan, doggy style perumpamaan gitu kan. Terserah kalian lah. Mau diumpamain gimana? Ya, Yesus itu mengajar itu selalu menggunakan perumpamaan. Ya. Iya. Seperti kalian menyangkal dia harus menyebut sebagai Tuhan, tapi sebenarnya kan dengan menggunakan istilah sudah sering, cuman kalian menolak. Nah, demikian dengan. Ya udah kalau misalnya memang perumpamaan, kawin secara seks juga itu perumpamaan. Nggak ada masalah, Bre. Mana sih kamu itu? Oh gimana sih? Ya terserah mau itu kawinnya perumpamaan, kawinnya simbiosis, terserah. Nggak ada masalah kita. Jangan framing seolah-olah ini menjadi suatu seperti kalian yang kawin dengan bidadari. Seperti... Lo enggak beda lah. Beda dong derajatnya. Kawin sama bidadari dengan kawin sama Tuhan, beda derajatnya dong. Resa betul santai kita ya kan itu kalau kalian kan sudah jelas di ustadz pun di YouTube udah sering menjelaskan itu terjadi pemecahan perawan istri di surga, pesta seks di surga itu kan sudah ada. Nah itu yang pesta seks itu loh gitu loh, pesta seks nanti kalau misalnya mengawini bidadari dibilang pesta seks, mengawini Tuhan sendiri itu disebutnya apa? Orgi, gangbang.
Apa yang Tuhannya satu, manusianya 2,6 miliar. Itulah sesungguhnya yang pesta seks sebenarnya. Tapi kita kan toleransi. Jangan kamu lempar batu. Sebentar gitu dia. Jangan kamu lempar batu sembunyi tangan gitu. Lo bukan lempar batu sembunyi tangan. Kalian menggunakan diksi pesta seks. Ketika gua balikan Tuhan kalian yang dibikin pesta seks, kalian marah gitu kan. Kalian gak mau standar ganda. Padahal kores ini adalah tuayan dari apa yang kalian tabur gitu. Kalian menabur ya kalian menuai. Dan ini nanti argumen gua Arga, ini akan boomingnya nanti di generasi anak cucu kita. Itu akan boomingnya di situ gitu. Kalian akan tunggu itu tuayan lebih besar. Ya, paham ya, kores yang gak usah framing begitu seolah-olah. Enggak, ini akan meledak ini. Ini apa namanya? Apa yang gua katakan ini akan meledak di generasi anak cucu kita. Nanti di situ anak-anak muda akan tahu surganya Kristen kayak gimana. Gua belum viral aja gua ini. Jangan bawa kita anak cucumu gitu loh. Enggak, anak cucu gua kan tahu kelakuan kalian kayak gimana. Mereka akan membalas. Itu tuayan untuk kalian nanti. Oh, tuayan itu untuk kalian. Karena kalian menabur. Ketahuan sekarang kan Tuhannya dikawin. Framing seolah. Tunggu aja viral argumen gua. Ini baru yang tahu baru berapa? 1.000 3.000 orang. Satu Indonesia tahu. Waduh, dibully anak cucu kalian itu. Anak cucumu lah yang dibully, jangan bawa sama kita. Tuayan ini bre, kalian kan menabur surganya Islam pesta seks. Berapa tahun tuh udah mulai? Nah, ini sekarang tuayannya ini. Tuayannya nih sekarang nih. Pesta seks dihajar balik dengan ngawinin Tuhan. Enak tuh. Oke, kita akan bantu viralkan teman-teman. Jangan lupa dengan